Dari 31 tuntunan ini, sekarang kita masuk tuntunan yang ke-19, yaitu perbanyak melakukan puasa-puasa sunnah. Nah ini tidak asing tentunya, sudah sering kita dengar ya. Cuman memang ada sebagian kaum muslimin yang menganggap puasa tanda kutip sebagai beban. Ya. Oh kalau puasa itu nanti saya akan lapar, saya akan susah untuk menghadiri undangan misalnya ya. Atau apalah alasannya cuaca panas, saya ada perjalanan jauh dan segala macam. Jadi memang yang pertama dimunculkan di benaknya persepsinya adalah negatif. Nah itu akan susah, mirip dengan sholat malam misalnya ya. Oh saya kan ngantuk kalau malam, besok saya akan aktivitas, nanti kurang tidur. Selalu negatif. Sehingga kalau negatif kita tidak mungkin mau melakukannya. Sedekah, oh saya kan juga butuh duitnya. Nah begitu ya. Haji dan umroh, oh jauh sekali jaraknya. Oh padat sekali tempat tawafnya. Jadi selalu negatif, akhirnya tidak akan diamalkan. Saya pernah, ya mungkin dengan bahasa itu juga. Ya, itu tambahan dari ibu ya, males gitu ya. Saya pernah subhanallah berbicara dengan seorang teman saya, sahabat saya tinggal di Madinah. Ini pengalaman saja, berhubungan dengan masalah haji dan umroh sih ya. Tapi kita bisa tarik benang merahnya. Waktu itu pas Ramadan, saya lagi umroh sama ayah saya kebetulan. Dan selesai umroh, saya telepon-teleponin teman-teman yang saya kenal di sana dulu sama-sama kami di kampus. Ada satu orang, saya tidak usah sebutkan namanya tentunya. Saya telepon dia, setelah ngobrol tanya kabar segala. Saya tanya, kamu sudah umroh? Itu pas Ramadan. Dia bilang Makkah zahmah. Zahmah itu bahasa Arab tapi yang pasaran gitu ya. Rameh banget gitu. Saya Ramadan itu penuh sekali banyak orang. Terus saya bercanda, saya jawab sama dia. Jadi kamu mau tunggu Mekah kosong buat kamu. Artinya kalau ini alasan kita Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah kita tawaf, tidak akan pernah kita sa'i, tidak akan pernah kita haji. Karena cuaca memang begitu, memang padat, orang semua berebut pahala. Gitu kan. Berarti nanti hari kiamat kita harus siap menyesal, oh dulu coba saya gabung ya, coba dulu saya kerjakan. Nah itu masalahnya di situ ya. Oleh karena itu kita mulai dulu dengan persepsi positif. Ya. Dan ada pepatah bahasa Arab yang perlu kita jadikan sebagai pegangan kita, jarib ta'rif. Coba dulu, baru simpulkan. Jangan belum pernah coba, udah langsung dijelekin. Nah, gitu. Seperti puasa sunnah ini kan begitu. Sekarang pertanyaannya, sampai kapan Bapak Ibu sekalian kita mengatakan, kan cuman sunnah. Saya ada pertemuan, nanti haus dan lapar. Ini pertanyaannya, tanya diri kita sendiri, sampai kapan kita mau bertanya ini? Apakah sampai mati berarti kita ambil keputusan tidak mau puasa sunnah? Berarti kita, kalau iya, berarti kita harus siap, nanti di hari kiamat, derajat kita dengan orang yang puasa, itu akan beda. Harus siap itu. Ya. Dan ingat, poin penting, ini sering kami ingatkan di kelas kita ini, semua nanti di timbangan amal hari kiamat sifatnya akumulatif. Jadi jangan bilang gini misalnya, kemarin hari Senin kita nggak puasa, teman kita lagi puasa. Ah kan cuma sunnah, kan cuma satu hari Senin. Itu nggak fair, nggak benar. Kenapa? Karena hari kiamat bukan cuma Senin itu yang dihitung, tapi akumulasinya. Kalau kita selalu mengatakan, ah kan cuma sunnah, cuma hari Senin. Tapi dia sudah 10 tahun puasa, kita belum puasa sama sekali. Beda nanti. Akumulasi sifatnya. Semua ibadah yang kita kerjakan ini sifatnya akumulasi hitungannya. Mau sholat malamnya, mau sedekahnya. Bukan satu-satu dihitung. Nah ini nanti akan bermasalah pada hari kiamat buat kita. Kalau masuk ke dalam surga. Walaupun kita masuk dalam surga. Kembali saya ingatkan. Kita ada, di hari kiamat itu ada 3 golongan menyesal. Penyesalan pertama yang sifatnya abadi adalah orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Mereka tidak beriman selama di dunia. Seperti kasus Abu Lahab, Abu Jahal di masa Nabi Muhammad SAW, Fir'aun di masa Nabi Musa ya. Ini semua penyesalannya abadi. Karena masuk neraka khalidina fiha. Kekal selamanya, gak bisa keluar lagi. Gak ada sama sekali toleransi bagi orang kafir. Itu yang pertama. Ini penyesalan tentunya kita jauh insya Allah. Karena kita muslim. Tapi hati-hati. Kalau ada kerabat, ada kenalan non muslim, minimal pernah tawarkan Islam kepada mereka sekali seumur hidup. Kita tawarkan saja. Bagaimana menurut kamu tentang Islam? Lalu kemudian kalau dia berikan persepsi negatif, kita coba jawab. Selebihnya serahkan kepada Allah. Yang penting sudah pernah kita sampaikan gitu ya. Kemudian penyesalan yang kedua, orang-orang muslim yang selama di dunia lebih banyak dosanya daripada amal solehnya. Lebih banyak dosanya daripada amal solehnya. Jadi nanti di timbangan amal, ternyata dosanya 1000, amal solehnya 900. Berarti harus lewat
neraka dulu kan gitu. Nah ini dikenal dengan istilah usatul mukminin. Orang mukmin tapi masih lebih banyak dosanya. Dia akan dihukum dulu di neraka sampai bersih dosanya baru masuk ke surga. Nah orang-orang ini disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya kata Nabi SAW, Allah akan keluarkan dari neraka nanti orang-orang yang ada dalam hatinya seperti biji sawi dari keimanan, dalam kondisi mereka hangus tubuhnya, lalu kemudian mereka diceburin ke sungai kehidupan namanya, di depan surga, di mana nanti mereka akan tumbuh bersih dari luka-lukanya lagi seperti daun pohon-pohon kecil yang tumbuh di saluran air. Kata Nabi SAW, tidakkah kalian lihat pohon tersebut atau daun atau pohon kecil tersebut dalam kondisi lemas ya, dan juga warnanya hijau kekuning-kuningan. Nah seperti itulah, maksudnya mereka akan tetap dibersihkan cuma melalui neraka dulu. Ini pun orang menyesal. Kenapa menyesal? Karena masuk neraka itu hitungan detik saja sudah menyakitkan, apalagi kalau dia masuk sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 10 tahun, kita nggak tahu sampai dosanya bersih. Ini juga orang menyesal. Oleh karena itu usahakan sebelum meninggal pun kita selalu sudah bertaubat kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa kita supaya jangan lewat neraka dulu, karena tetap akan ada penyesalan gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini yang kita khawatirkan, yang sedang mau bahas ini ya, penyesalan ahli surga yang masuk surga begitu ditimbang amal, lolos nih, dia masuk surga. Contoh, amal solehnya 1000, dosanya 900, dia masuk surga. Tapi permasalahannya karena dia selama di dunia suka lalai, nggak suka amal-amal sunnah, zikir habis sholat, sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat duha, sholat malam, sholat wudu gitu ya, baca Quran, zikir, apalah yang sifatnya sunnah-sunnah. Di antaranya puasa-puasa sunnah gitu ya. Semua ini dianggap remeh sama dia. Udahlah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah orang seperti ini nanti, kalau dipertemukan antara si A sama si B, si A suka mengerjakan amal sunnah, si B misalnya tidak suka mengerjakan amal sunnah, nanti kalau masuk surga si B-nya, dia baru nyesal. Coba dulu saya puasa seperti dia ya, coba dulu saya sering umroh seperti dia, coba dulu saya sering zikir seperti dia, coba dulu saya begini dan begitu. Nah, penyesalan itu tidak akan bermanfaat. Kita kalau masuk ke surga, Ibu dan Bapak pernah baca setiap ayat Al-Quran tentang surga ada kata-kata khalidina fiha? Ya, setiap ada kata-kata jannah, surga, Allah bilang khalidina fiha, kekal selamanya. Ini ada 2 makna. Yang pertama, memang orang kalau sudah masuk surga nggak akan keluar selamanya. Makanya Imam Ahmad rahimahullah berkata, kalau kaki kita sudah masuk ke dalam surga, berarti kita sudah aman. Asal kaki udah masuk aja, karena nggak ada orang masuk surga tuh dikeluarkan, nggak ada. Dia akan kekal di situ. Makna yang ini yang sebenarnya bukan makna, dia lebih kepada memang dua-duanya ini masuk dalam pemahaman khalidina fiha. Kalau yang pertama kita tidak akan keluar sekali masuk, itu positif. Tapi yang kedua ini khalidina fiha, ini perlu direnungi secara keimanan. Makna khalidina fiha artinya Bapak Ibu kalau sudah masuk di satu level di surga nggak bisa pindah. Misal contoh, level surga itu 1 sampai 10, ini angka cuma contoh ya. Kita dengan amal kita masuk ke level 5. Ya udah khalidina fiha di situ. Nggak bisa kita pindah ke level 6. Level 7 nggak bisa. Kenapa? Karena untuk pindah di situ di dunia. Bisa ditangkap pesannya ya. Nah itu penting. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa sampai ke level 10? Nah di sini di dunia. Makanya jangan pernah dianggap remeh amal-amal sunnah. Nah begitu memahaminya ya. Karena kalau tidak kita terus anggap remeh. Ya nanti aja, ya ndak usah, gampang. Gitu-gitu terus. Padahal sebenarnya sekali kesempatan itu lewat, tidak bisa kita ulangi. Tidak bisa kita ulangi gitu ya. Contoh misalnya tadi malam ada orang tidak tahajud. Dia baru dengar keutamaan tahajud, baru dia mau sholat. Bisa, tapi untuk nanti malam. Yang semalam sudah nggak bisa kembali. Dan sudah pasti beda antara dia sama orang yang sholat malam. Begitu. Jadi ibu dan bapak usahakan tanamkan dalam dirinya dalam masalah pelaksanaan ibadah ini adalah saya rugi kalau nggak kerjakan. Karena tidak bisa terulang. Nggak bisa terulang. Sekali kita lewatin kesempatan untuk ibadah, apa aja itu, pasti luput dari kita, udah nggak bisa kita perbaikin kecuali ke depannya saja.
Kedepannya saja. Kayak hari Senin kemarin kita nggak puasa. Saya mau puasa mulai sekarang karena dengar ceramah Ustadz. Berarti kita cuma bisa hari Senin depan. Senin lalu udah nggak bisa. Dan sudah tercatat di buku amal kita. Sampai hari kiamat si fulan atau fulana ini nggak puasa. Selesai. Nggak bisa diperbaikin. Nah, kalau dosa masih lebih ringan. Orang buat dosa nih, bukan kita gampangin. Orang buat dosa. Tapi dia tobat besoknya, lusanya dibersihkan. Tapi kalau amal soleh nggak bisa. Amal soleh itu sekali luput, luput dari kita. Oleh karena itu perbedaan derajat di surga nanti itu adalah perbedaan antara orang yang mujahadah, yang memaksakan diri dalam ibadah dengan orang yang malas. Nah, orang yang mujahadah itu pasti akan mendapatkan. Kita biar ngantuk, saya mau tetap mau sholat malam, karena waktunya ini nggak bisa terulang. Nah gitu. Nanti kita istirahat setelah itu, oke. Tapi ini sudah tercatat, nah gitu. Ini memahaminya. Poin yang lain, kalau Bapak Ibu juga, ini tadi ditangkap pesannya ya. Tolong pesan-pesan begini Bapak Ibu sekalian, saya perlu titik beratkan, kami tinggalkan pekerjaan kami dan keluarga, datang ke sini bukan hanya untuk duduk cerita depan Bapak Ibu ya. Ini ilmu. Ilmu itu didengar di telinganya, direnungi di pikirannya, dimasukkan dalam hati. Terakhirnya, endingnya, aplikasikan dengan anggota tubuh. Itu baru ada keberkahan. Kami nggak butuh ibu dan bapak bilang, oh ceramahnya bagus ya. Nggak penting itu, nggak ada manfaatnya. Itu angin lalu, pujian itu angin lalu, nggak ada manfaatnya. Gitu. Tapi bagaimana kita datang, kita dengarin, oh ya ilmu ya, nah amalin. Dan itu ada keputusan di tangan bapak ibu. Sayang, ceramah demi ceramah dihadiri sekian tahun, tapi nggak diaplikasikan, itu sayang banget. Jadi tidak ada keberkahan. Makanya semua didengar dengan kuping, direnungi dengan pikiran, diresapi dalam hati, lalu aplikasikan dengan anggota tubuh. Nah itu keputusan di tangan bapak ibu sendiri. Dan usahakan kita pekah ya. Setiap kali ada sinyal kayak kita dengarin azan, hayya 'alas shalah, muadzin saya ucapin. Kita harus peka, panggilan itu buat kita. Jangan anggap itu panggilan buat orang lain. Ada kesempatan ada teman kita ngomong, besok kita puasa yuk, atau di grup ada berita itu. Jangan ibu dan bapak paham itu, oh itu untuk grup. Itu buat Anda, buat kita pribadi. Ada panggilan buat donasi Palestina, walaupun untuk masyarakat Indonesia. Anda harus rasa itu panggilan buat Anda pribadi, itu sinyal namanya. Harus peka seperti itu, ya. Bahkan dapat brosur umroh, oh ini berarti panggilan dari Allah nih, ya Allah mudahkan. Apa saja, kesempatan apa saja, kita lagi dengar ada orang zikir, atau kita lewat dari rumah, ada orang lagi sedih karena meninggal, kita langsung introspeksi diri. Nah itu yang paling tepat. Seperti itulah. Sekarang poin selanjutnya sebelum kita baca ini, karena kalau untuk baca keutamaan puasa sunnah nggak sulit. Tapi saya ingin titik beratkan poin ini dulu. Ini jembatannya untuk kita sampai ke aplikasi dalam mengerjakan ibadah tersebut. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sibukkan diri dengan amal sunnah, pastikan amal wajib Bapak Ibu aman. Itu salah satu rahasia amal sunnah itu. Kita kalau biasa kerjakan sholat duha, sholat tahajud, qabliyah, ba'diyah, sholat wajibnya pasti aman. Kan tidak masuk akal orang sholat qabliyah terus duhur tidak sholat. Kan tidak masuk akal. Kan gitu. Orang kalau sudah biasa puasa Senin Kamis, puasa Ramadan ringan sekali buat dia. Nggak ada bebannya. Karena dia sudah biasa sepanjang tahun. Orang kalau biasa sedekah, hitung zakat itu ringan buat dia. Orang kalau biasa umroh, haji ringan buat dia. Nah seperti itulah. Jadi manfaat mengerjakan amal sunnah itu meringankan dan mengamankan amal wajib. Sementara amal wajib ini itu yang nanti akan lebih fokus ditimbang di timbangan amal hari kiamat. Kalau amal wajib kita baik, maka semua akan baik. Kita pernah jelaskan di beberapa poin sebelumnya tentang masalah sholat. Kan ada hadis Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik maka akan membantu yang lain. Kalau dia buruk maka akan mengganggu yang lain. Lalu apa kata Nabi SAW lanjutannya? Dan Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah sholatnya hambaku ini. Sholat wajibnya ya. Kita nanti timbang sholat wajib dilihat. Kalau sholatnya sempurna, alhamdulillah. Tapi kalau tidak sempurna, kata Allah, kalau lihat sholatnya, kalau sudah sempurna sudah. Tapi kalau belum sempurna, carilah sholat-sholat sunnahnya. Lalu sempurnakan kekurangan sholat wajibnya. Jadi memang sholat sunnah itu salah satu fungsinya itu. Nanti nyempurnain, mungkin ada ibu lupa wudhu, ya, bapak sekalian juga misalnya lupa bacaan sholat, ada yang kita lupa jumlah rakaatnya, memang manusia lupa. Nah nanti ibadah sunnah kita menyempurnakan itu. Begitu juga berlaku kata Nabi SAW pada semua amal.
Kekurangan puasa Ramadan disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah kita. Kekurangan zakat kita disempurnakan dengan sedekah kita. Kekurangan haji kita disempurnakan dengan umroh kita. Nah seperti itu. Jadi amal sunnah itu bagus banget kalau diamalkan. Dan ingat ini keputusan ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada manfaatnya menunda mengerjakan amal. Gak ada sama sekali. Kecuali hanya hawa nafsu doang gitu. Ya, udah saya nanti aja, saya nggak mau. Kalau Anda mau pilih itu nggak masalah, tidak berdosa karena hukumnya sunnah. Artinya kalau dalam fikih, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi nanti nyesel hari kiamat. Coba dulu saya puasa sunnah ya. Nanti ibu bapak ini masuk surga nih. Sebenarnya bapak ibu tahu tuh, nanti Allah perlihatkan, oh ada istana di sana, itu teman saya dulu di Jakarta itu. Dia puasa Senin Kamis, gara-gara itu karena itu dia dikasih ke sana. Coba dulu saya puasa seperti dia. Udah nggak bisa lagi. Hanya sekedar penyesalan saja. Tapi tidak bisa kita jangkau derajat mereka. Makanya pernah Nabi Muhammad SAW Bapak Ibu sekalian jalan di malam hari di kota Madinah. Dan langit lagi gemerlapan bintang-bintang. Terus beliau mengatakan, nanti kalian kalau masuk istana kalian di surga, kalian akan lihat istana-istana yang lain seperti kalian lihat bintang-bintang ini. Saya kita di surga kita lihat nanti ada banyak istana, jauh sekali jaraknya. Kita cuma lihat seperti cahaya. Kita nggak tahu bagaimana fasilitasnya, mewahnya kita nggak tahu. Tapi jelas lebih bagus daripada istana kita. Apa kata para sahabat, ya Rasulullah? Apakah itu istana para nabi-nabi? Karena jauh derajatnya gitu ya. Kata Nabi SAW, bukan. Itu istana orang-orang soleh dari umatku. Karena rajin ibadah, nah mereka dapat itu. Ya nanti beda banget derajatnya. Cuma masalahnya sekali lagi tolong digarisbawahi, derajat-derajat tinggi itu tidak didapat bagi orang yang malas. Gak bisa. Harus orang yang rajin. Gitu kan. Mirip kalau kita sekolah, orang yang juara-juara satu, yang cum laude kalau kuliah itu pasti karena dia selalu rajin. Padahal sebenarnya waktunya sama dengan kita. Kita bayar kuliah yang sama misalnya. Kita duduk di kelas yang sama, dosennya sama, ruangannya sama. Tapi dia bisa lebih karena kita nggak bisa lebih. Karena dia memang mau berusaha. Ya memang dia memaksakan diri. Sukses itu hanya didapat bagi orang yang mujahadah. Orang yang memaksakan diri, orang yang mau berprestasi. Kalau orang yang malas-malasan tidak akan pernah. Tidak akan mungkin bisa didapatkan hasil maksimal dengan malas. Itu nggak mungkin. Nah ini pesan yang perlu kita sampaikan dalam pembukaan kita. Jadi puasa itu jangan jadikan beban. Tapi dia adalah sesuatu yang baik. Karena pahalanya sangat besar. Nanti akan kita sebutkan keutamaan-keutamaan puasa apa saja. Apa yang Bapak Ibu dapatkan. Dan juga dari sisi lain dia kesehatan. Ya. Sebelum kita baca tentang keutamaannya. Nanti kita perlu jelaskan juga tentang masalah kesehatan. Puasa itu sehat. Makin sering puasa, makin sehat. Bukan tidak boleh makan. Silakan makan dan minum ya seperlunya. Tapi kalau makin banyak jam Anda puasa, maka makin sehat. Itu tidak asing di masa kita sekarang sudah banyak istilah ya fasting yang diikuti dengan istilah sebelumnya. Ya, dengan berbagai macam istilah. Ada yang puasa cuma 8 jam, ada yang 12 jam, ada yang 16 jam, ada yang makin lama puasa makin sehat. Gitu kan? Sekarang ada terapi pengobatan kanker itu dengan puasa. Makin banyak dia puasa sampai 70 jam misalnya 72 jam dia puasa, maka tubuh karena tidak dapat suplai, kankernya nggak dapat suplai makanan, dia kena puasa. Bukan puasa sini bisa saja dia minum air ya, atau dia makan makanan ringan sehingga tubuhnya kena butuh itu habis dihancurkan sendiri. Salah satunya itu bisa dilihat ada survei terakhir ya penelitian itu. Jadi manfaatnya besar banget untuk kesehatan. Jangan pernah jadi beban gitu ya. Nah itu dari sisi kesehatannya. Nah sekarang kita akan masuk dari sisi keutamaannya. Nah nanti yang di buku ini izinkan saya baca terakhir ya. Karena di buku kita ini langsung masuk ke substansial. Bahasan secara substansial. Jadi puasa tentang 6 hari bulan Syawal, puasa tentang 3 hari setiap bulan. Ini sebagai sampel dan puasa hari Arafah yang dipilih oleh penulis ya. Nanti kita baca itu. Sekarang saya mau baca dulu tentang apa yang Bapak Ibu dapatkan kalau puasa. Nah itu secara agama ya, secara keimanan. Kalau tadi secara kesehatan sudah kita jelaskan gitu ya. Baik, saya akan bacakan dari buku. Seperti biasa saya suka sekali jadikan buku ini sebagai referensi kita. Karena memang buku ini sangat lengkap. Saya pun rekomendasikan semua muslim dan muslimah beli buku ini taruh di rumah ya. 6 jilid bukunya. Bukunya judulnya Sahih At-Targhib Tarhib ya. Buku ini usahakan dibeli kalau bisa dan tidak seberapa kok ya.
Ini satu jilidnya saya tidak ingat, tapi mungkin tidak sampai 200 ribuan mungkin. Ya, ya Sahih Targhib Tarhib. Nanti kalau mau difoto bisa difoto habis taklim nanti ya. Jadi insya Allah ini buku 6 jilid. Saya juga bedah buku ini di Tebet Mas sama di Pondok Indah. Itu sudah sampai jilid 4. Insya Allah nanti di playlist YouTube kami Bapak Ibu bisa ikutin. Kalau mau privat dengan saya, tinggal beli bukunya jilid 1, nanti masuk di Khalid Basalamah Official, YouTube kami, klik logonya, kemudian nanti di bawah itu ada pilihan beranda, ada video, ada podcast, ada playlist. Klik playlistnya, cari Sahih At-Targhib Tarhib. Nanti ikutin aja dari jilid 1, bab 1. Jadi sebelum tidur 1 jam, misalnya Bapak Ibu tidur biasa jam 10 malam, jam 9 malam mulai nonton aja di YouTube di rumah, di kamar sambil beli bukunya sambil diorat-oret. Jadi kayak privat sama saya itu karena saya sudah jelasin seperti ini gitu ya. Tinggal diorat-oret. Ini asal mau saja. Kuliah gratis tanpa ujian ya. Juga tanpa beban, ini di rumah, gak ada orang, gak ada segala macam, waktunya ibu dan bapak yang atur gitu ya. Nah buku ini sangat bagus. Sahih artinya yang sahih-sahih saja dalilnya. At-Targhib itu artinya hadis-hadis yang memotivasi kita untuk berbuat amal. Kalau At-Tarhib artinya hadis-hadis yang berbicara ancaman. Nah untuk mengerjakan amal soleh kita butuh At-Targhib. Apa sih janjinya kalau saya puasa dapat apa, kalau saya sholat malam dapat apa, itu namanya at-targhib. Kalau kita buat dosa, riba, zina, ada ancamannya, itu diistilahkan dengan at-tarhib. Nah di buku ini sudah digabung targhibnya dan tarhibnya. Motivasi untuk mengerjakan satu ibadah dan ancaman untuk meninggalkan satu perbuatan. Nah di dalam kitab puasa, Al-Mundhiri penulis buku ini, mengangkat di bab pertama di kitab puasa tentang anjuran puasa secara umum dan keterangan tentang keutamaannya. Beliau mengatakan begitu ya. Di dalam hadis yang pertama, ini biasanya juga dibacakan pada saat menjelang Ramadan oleh banyak ustadz dan kiai kita untuk memotivasi umat agar mempertahankan atau termotivasi puasa. Kita ingatkan lagi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa saum. Semua amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa. Maksudnya sudah dinilai kadar pahalanya. Kecuali puasa kata Allah. Fa innahu li. Karena khusus puasa ini untukku kata Allah. Wa ana ajzi bihi. Dan aku akan balas secara langsung. Artinya puasa akan melebihi pahalanya ibadah-ibadah lain. Wasyamu junnah. Ketahuilah kata Nabi, puasa itu adalah perisai terbaik. Nanti kita jelaskan dalam hadis lain, perisai terbaik dari api neraka. Tameng, ya, lihat orang kalau perang, zaman dulu kan ada perisainya itu untuk nangkis serangan musuh. Nah dibahasakan puasa itu perisai. Baik, kalau di medan perang untuk menahan tangkisan serangan musuh, nah kalau ini untuk menangkis api neraka. Ya. Itu perisai terbaik. Fa'idha kana yaumi somi ahadikum, maka Nabi titip pesan, kalau kalian sedang puasa, fala yarfuth, jangan pernah berkata-kata rafath. Rafath itu bisa bermakna kata-kata syahwat yang diarahkan kepada selain pasangan halal. Cinta, sayang, rindu, bukan pada suami, bukan sama istri. Itu namanya rafath. Jadi puasa itu sedang terapi dan juga mengupgrade diri kita dari satu kualitas ke kualitas yang lain ibadahnya. Jadi kita tidak boleh rafath. Wala yaskhab, tidak boleh dia bertengkar. Tidak boleh ribut. Ya. Dalam makna lain, tidak boleh mengumpat, tidak boleh menggunjing, memfitnah. Ya, gitu orang lagi puasa. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, kalau ada yang coba-coba mengajak dia bertengkar, kata Nabi, falyakul, segera orang yang puasa bilang, inni shaim, saya sedang puasa, saya sedang puasa. Maknanya saya nggak mau ikut-ikutan. Ya, saya sedang puasa, saya nggak mau puasa saya batal. Ya, lalu dikatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, Nabi Muhammad SAW bersabda, dan demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, la khalufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Ketahuilah bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi.
Karena orang biasa puasa berapa jam nggak makan, nggak minum, ada bau mulutnya. Ya, walaupun kita boleh sikat gigi, kita boleh kumur-kumur, tapi Nabi menggambarkan kalaupun ada baunya, maka di sisi Allah itu tidak seperti yang digambarkan oleh manusia. Manusia anggap itu bau tidak sedap, di sisi Allah dia lebih wangi dari bau kasturi. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Ketahuilah orang puasa itu punya dua kegembiraan yang pasti dia sangat gembira dengannya. Idza aftara farih, kalau dia buka puasa dia senang. Tidak ada orang yang buka puasa tidak senang karena dia menahan dahaga sekian jam, menahan lapar sekian jam, lalu tiba-tiba dapat waktu di mana dia boleh makan dan minum. Itu kegembiraan yang pertama. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Dan kalau dia ketemu sama Tuhannya nanti, dia akan gembira dengan balasan puasanya. Karena balasan puasa tidak ada batasnya gitu ya. Balasan puasa itu sangat besar. Itu riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Bukhari yang lain, tambahan riwayatnya, kata Nabi Muhammad SAW, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Semua itu aku berikan, kata Allah, karena dia meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya karena aku. Orang puasa suami istri pun tidak boleh biologis, itu ditinggalkan karena Allah. As-siyamu li, ketahuilah puasa itu milikku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku akan balas secara langsung. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Artinya kalau ibu dan bapak puasa hari Senin satu hari, sebenarnya kita seperti puasa 10 hari pahalanya. Kita kalau puasa hari Kamis sama dengan kita puasa 10 kali Kamis. Nah gitu. Kita kalau puasa Ramadan 1 tahun 1 kali, 1 bulan itu kita sama dengan puasa 10 bulan. Jadi dia 10 kali lipat. Dalam riwayat Imam Muslim, masih hadis yang sama ya. Cuma berbeda sedikit lafaz. Kata Nabi SAW, kullu amal ibn Adam yudha'af. Semua amal ibadahnya anak Adam akan dilipat gandakan balasannya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Satu perbuatan baik akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'amiyya dhi'fin. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Ini tergantung kadar keikhlasan Bapak Ibu. Dan saya pernah sampaikan ya, maaf bukan menggurui tapi mengingatkan. Ada 3 hal yang bisa membuat ibu dan bapak mendapatkan pahala ekstra di ibadah yang sama. Masih ingat poin ini mungkin ya? Jadi yang pertama itu keikhlasan. Makin ibu dan bapak tulus karena Allah, gak ada ikutin bisikan syaitan untuk dipuji oleh manusia, siapapun dia. Kemudian yang kedua, bapak ibu kemas ibadah itu. Ya. Beda orang yang sudah cuci mukenahnya, ya, kemudian sejadahnya dibubui parfum karena sama Allah boleh gitu ya. Terus kita mandi yang segar, misalnya kita mau sholat, kemudian kita pilih surah-surah yang kita mau baca. Beda dengan orang yang kebetulan waktu sholat tiba, ya mukenahnya bersih atau kotor dia nggak peduli, dia pakai sejadah atau tidak peduli. Ini beda, ini kemasan namanya. Beda antara orang yang sebelum keluar rumah, dia udah sisipin di dompetnya atau di tasnya uang 100 ribuan baru atau 50 ribu baru untuk sedekah. Dia niatkan, padahal belum ada fakir miskinnya. Ini namanya dia kemas. Nanti kalau dia ketemu dia udah tinggal kasih dengan orang yang kebetulan aja kalau ada yang minta baru dia kasih. Itu pun berapa saja uang yang ada. Ini beda. Yang pertama mengemas, yang kedua tidak mengemas. Nah gitu ya. Ini kemasan dalam ibadah ini penting. Dia bisa mendatangkan ekstra pahala di jenis ibadah yang sama, di waktu yang sama kalau kita kerjakan. Sama semua dalam haji dan umroh, kita memilih misalnya yang terbaik, hotel buat kita, dong kita yang menikmatin gitu kan. Travel hanya fasilitas. Semuanya begitu, apa saja semuanya kalau kita kemas. Yang ketiga, kita memarketingkan. Jadi daripada ibu dan bapak sholat malam sendiri, ajak keluarganya. Marketingkan, ajak suami, ajak istri, ajak anak, ajak ART-nya ya di rumah gitu kan. Atau infokan di grup, ya sebentar lagi azan nih, ayo bangun yuk sholat misalnya. Kita marketingkan. Tapi nanti riya Ustadz, itu riya antara Anda sama Allah. Gak bisa semua ibadah yang kita sebarkan ke orang lalu kita langsung vonis riya. Kenapa harus vonis riya? Riya itu kan kalau kita memang sengaja mau pamer. Kalau kita niat dakwah, bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau setiap orang menganggap ibadah yang dia kerjakan akan riya, saya tidak akan ceramah di sini. Bapak Ibu tidak akan duduk hadiri ceramah. Oh nanti riya, nggak bisa. Itu cuma bisikan syaitan gitu ya. Riya itu kalau dibisikin syaitan untuk pamer, lalu kita ikutin, nah baru riya. Kalau kita nggak ikutin nggak ada masalah. Ya,
Nah, ini poin-poin penting untuk digarisbawahi. Jadi makna hadis ini, semua amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya atau dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, ada yang sampai 700 kali lipat. Beda ya. Bayangkan kita kalau dapat 10 pahala dengan 100 pahala, beda. Dengan 200 pahala, dengan 300 pahala, sampai 700 pahala, beda. Ini semua ibadahnya sama. Kenapa ada orang perbedaannya jauh, sampai ada yang 700 kali lipat kata Nabi? Karena tadi 3 hal itu. Ikhlasnya sangat full, kalau ada persentase 100%, dia nggak peduli dengan manusia, ada yang lihat, tidak lihat, tetap aja dia ibadah. Kemudian dia kemas dengan baik, kemudian dia juga marketingkan aja orang lain, maka dia akan lebih banyak dapat pahala, gitu ya. Seperti itu. Kemudian dikatakan, qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman khusus masalah puasa, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana azzi bihi. Dia milikku dan aku akan balas langsung. Ya. Yada'u syahwata wa ta'amu min ajli, karena dia meninggalkan makanan, syahwatnya dan makanannya karena aku. Jadi maknanya ini adalah puasa bisa lebih dari 700 kali lipat. Lis-shaimi farhatan, orang yang puasa dapat 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri, kegembiraan pada saat dia buka puasa karena hilang dahaganya. Makanya doa buka puasa, dhahabaz zama, telah hilang dahaga itu. Wabtallatil uruq, telah basah urat-urat. Wa thabatal ajru insyaallah, dan semoga saja insyaallah pahala didapatkan sempurna. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kegembiraan pada saat bertemu dengan Tuhannya. Wala khalufu famis saimi atyabu indallah min rihil misk, bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi. Ya. Ini masih nomor urut, kalau dalam buku kita ini nomor urut nomor 1 hadisnya, tapi ada beberapa riwayat. Di sini ada 4 riwayat atau 5 riwayat dalam 1 nomor urut. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah berbunyi wa idza laqiyallaha azza wa jalla fajazahu farih. Kalau dia bertemu dengan Allah azza wa jalla nanti dan Allah membalas pahala puasanya, maka dia akan sangat gembira. Dia akan sangat gembira. Nah, ini riwayat tentang masalah, riwayat pertama tentang keutamaan kalau Bapak Ibu puasa, gitu ya. Tentu riwayat yang seperti ini mirip-mirip banyak sekali, meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya, karena aku ini cukup banyak diangkat oleh beliau. Sekarang kita baca riwayat yang lain dari hadis Al-Harith Al-Ash'ari, ya. Dikatakan bahwasanya wa amurukum bis-siyam wa mathalu dzalika kamathali rajulin fi isabatin ma'ahu surratu miskin kulluhum yuhibbu an yajida rihaha wa inna as-siyama atyabu indallah min rihil misk. Kata Nabi SAW, dan aku perintahkan kalian untuk puasa, rutinkan puasa, cari kesempatannya, waktunya, kapan ada, jangan sia-siakan. Perumpamaan hal itu adalah seperti seorang laki-laki bersama beberapa temannya sedang jalan. Lalu dia membawa kantong minyak wangi kasturi. Ada dia bawa parfum wangi banget. Semua teman-temannya cium. Semuanya teman-temannya ingin sekali mendapatkan bau wanginya. Bagaimana dia dikejar-kejar karena bau wangi itu. Dan sungguhnya puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Ya. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi dikatakan wa inna rihas shaimi atyabu indallah min rihil misk. Dan ketahuilah aroma wanginya orang yang puasa bukan lagi mulutnya, tapi aromanya dia secara utuh seluruh tubuhnya lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, tentu hadis ini cukup banyak ya, puluhan hadis, tapi saya akan pilih-pilih saja beberapa hadis. Hadis yang ketiga adalah hadis diriwayat dengan sanad hasan, diriwayatkan oleh Bukhari, di An-Nasai dan Tirmidzi. Dan juga ini sebenarnya hadisnya disahihkan oleh umumnya ulama karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Ketahuilah di surga ada pintu gerbang khusus namanya Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang masuk di situ khusus orang yang puasa saja. Maksudnya di sini satu pintu gerbang, dalamnya itu ada kem istana. Khusus di sana dalamnya istana itu yang boleh nikmatin hanya orang puasa saja. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk kecuali orang yang hobi puasa saja. Fa idza dakhalu uglika falam yadkhulu minhu ahad.
Kalau mereka semua yang suka puasa ini sudah masuk, ditutup rapat, tidak ada lagi yang boleh masuk. Di sini maknanya tidak ada juga orang yang boleh lihat bagaimana istananya mereka, nggak bisa lagi, ditutup. Hanya mereka saja yang bisa nikmati. Dan perlu Bapak Ibu tahu ya, di istana di surga itu kita bisa punya banyak istana. Seperti di dunia Bapak Ibu kalau punya uang bisa banyak rumah, nah di surga kita bisa banyak istana. Makanya kata Nabi SAW, semua ibadah punya pintu gerbang. Sholat punya pintu gerbang, kita bisa masuk kalau kita suka sholat, di dalamnya ada camp istana. Nah tergantung lagi level-levelnya. Yang suka jaga sholat wajib dengan kehusyuannya dan kemudian sholat sunnah sempurna, ini paling tinggi derajatnya. Kalau kayak klaster itu klaster A, yang paling bagus, yang paling besar, paling luas tamannya segala macam. Nah, klasternya begitu. Klaster B mungkin lebih kecil, klaster C, sampai nanti klaster yang keberapa. Nah di pintu sholat itu nanti ada banyak sekali level-levelnya. Ada orang yang hanya wajib dan sunnah kapan dia mau. Ada orang yang wajib saja tanpa sunnah, ya. Itu level-levelnya beda-beda. Nah seperti itu. Nah semua ibadah punya pintu-pintu. Jihad punya pintu, ada level tertinggi. Orang yang berkorban dengan harta dan jiwanya, apalagi sampai mati syahid tertinggi. Ada orang yang cuma berkorban dengan harta dan jiwa tapi tidak mati syahid. Ada orang yang berkorban dengan jiwa saja, ada orang yang berkorban dengan harta saja. Nah itu levelnya beda-beda. Nah puasa juga sama, ada pintunya, ada level-levelnya. Orang yang puasa Ramadan sama puasa semua puasa sunnah dikerjakan, itu juga ada kedudukannya sendiri. Nah ini seperti itulah memahaminya. Makanya waktu Nabi jelaskan itu, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, ada nggak orang dipanggil dari semua pintu itu? Sholat dia punya istana, puasa dia punya istana, jihad dia punya istana, sedekah dia punya istana, semua punya. Kata Nabi SAW, ada. Dan saya berharap kamu termasuk. Karena Abu Bakar mengerjakan semuanya. Ya. Tidak ada yang tersisa. Abu Bakar semua. Dan Abu Bakar itu punya satu ciri khas Bapak Ibu sekalian. Kalau dia kerjakan satu jenis ibadah, dia pilih yang paling baiknya. Kan ada yang afdol ya. Saya kalau kita sholat duha. Kalau ibu tanya sama siapapun yang paham agama. Ada nggak di sholat duha itu yang paling afdol? Ada. Yang jumlahnya lebih banyak. Waktunya yang paling afdol itu waktu kapan? Itu ada. Puasa yang paling afdol apa? Haji dan umrah yang paling afdol apa? Sedekah yang paling afdol. Itu ada afdolnya. Nah kalau Abu Bakar itu masuk ke level yang paling afdol. Dia nggak setengah-setengah. Gitu kan? Makanya Umar pernah waktu dengar Nabi Muhammad SAW bilang, ayo sedekah, waktu itu mau perang Tabuk. Ini peperangan terakhir Nabi ya. Jaraknya jauh dari Madinah sekitar 1000 kilometer. Dan perjalanan di musim panas butuh biaya dan kekuatan iman. Ya. Biaya yang besar dan kekuatan iman yang mendorong jiwa untuk mau berperang gitu ya. Maka Nabi bilang, ayo siapa yang mau nyumbang? Umar, dengar itu Umar bawa setengah hartanya. Jadi bayangkan kalau punya 10 miliar, 5 miliar dibawa semua. Setengah harta. Punya 1 miliar, 500 juta dibawa. Kemudian dia datang ke masjid, dia lihat tidak ada Abu Bakar. Biasanya kata Umar, Abu Bakar selalu duluan. Nah hari itu kebetulan Umar pas datang bawa hartanya, dia nggak ada Abu Bakar. Lalu dia mengatakan, hari ini saya akan bisa kalahkan Abu Bakar. Jadi persaingan mereka itu persaingan di ibadah. Bukan riya ini ya, bukan, dia hanya berkata pada dirinya sendiri. Hari ini saya mau saingi Abu Bakar. Mumpung dia belum datang, selama ini selalu Abu Bakar duluan. Nabi bilang apa, Abu Bakar sudah dari situ. Ini hari ini dia telat nih. Kesempatan saya bisa kalahkan. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini harta saya. Kata Nabi SAW, berapa kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar, seperti ini persis. Maksudnya setengah. Jadi harta saya bagi dua. Setengah saya bawa untuk jihad, ini setengah untuk saya tinggalin buat keluarga saya. Kata Nabi SAW, bagus yang kau kerjakan hai Umar. Gak lama kemudian Abu Bakar datang. Waktu Abu Bakar datang, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah ini harta saya. Lalu Nabi tanya, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Maksudnya yang saya punya semua saya sudah bawa. Gak ada yang saya tinggalin di rumah. Itu urusan besok nanti. Nah begitu. Akhirnya Umar berkata pada dirinya sendiri, mulai hari ini saya tahu saya tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Nah, gitu. Tapi seperti itulah. Jadi ada orang memang yang dia berazam, dia hidup untuk akhirat. Dunia dilewatin ya, tapi dia targetnya harus dapat yang terbaik di sana. Dan ini harus kita ambil satu keputusan buat diri kita sendiri. Mau nanti di akhirat balasannya apa adanya, karena kita juga ibadah apa adanya, ya ala kadarnya, atau kita mau cari yang terbaik. Nah itu keputusan di tangan Bapak Ibu sekalian. Karena kami para dai-dai ini hanya bisa datang, ceramah, sampaikan. Ibu dan Bapak cerna, ya tergantung siapa yang mau amalkan. Yang amalkan ya dia untung sendiri.
Karena kami nggak mungkin datang ke rumah Bapak Ibu ketukin setiap hari, ayo sholat duha, ayo sholat malam. Itu nggak mungkin, akan habis waktu gitu kan. Nah seperti itu. Baik, ini adalah pintu di surga namanya Rayyan dan sudah kita jelaskan tadi banyak pintu-pintu di setiap ibadah. Kemudian dalam hadis yang lain masih nomor urut di sini nomor urut nomor 2 sebenarnya, tapi ini saya sebutkan hadis nomor 3 ya. Dikatakan dari Ibnu Khuzaimah meriwayatkan kata Nabi SAW, fa idza dakhala akhiruhum ughliq wa man dakhala syarib wa man syariba lam yadhma abada. Nanti kalau orang yang terakhir yang rutin puasa itu sudah masuk di pintu itu, ditutuplah rapat pintu tersebut. Barang siapa yang masuk maka dia pasti akan dapat minuman khusus di situ, dan siapa yang minum maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Artinya ada minuman khusus yang akan dikasih di surga. Nah seperti itu. Sekarang kita masuk hadis yang keempat yang kita paparkan pada kesempatan ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan juga Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Ketahuilah puasa itu perisai dan benteng yang sangat kokoh dari api neraka. Maknanya kita akan selamat dari api neraka kalau sering puasa. Nah, gitu. Ya. Sesuatu yang menjadi target setiap muslim masuk surga dan selamat dari neraka. Dan kita sudah punya tameng yang paling kuat dari api neraka, berarti kita akan masuk surga. Itu makna hadisnya. Dalam riwayat yang lain, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, puasa itu adalah perisai terbaik yang dengannya seorang hamba berlindung dari api neraka. Riwayat yang lain juga dari Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital wa siyamun hasanatun thalathatu ayyamin min kulli syahr. Puasa itu adalah perisai dari api neraka seperti perisai salah seorang dari kalian dari serangan musuh di medan perang. Dan puasa yang baik adalah puasa 3 hari setiap bulannya. Maksudnya puasa sunnah ayyamul bid itu ya. Tapi kita sedang mengambil dulu tentang masalah ya keutamaan puasa. Dalam riwayat yang lain dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, mau enggak saya tunjukkan padamu pada semua pintu-pintu kebaikan. Nabi bilang kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, qultu bala ya Rasulullah. Kata Muadz, tentu saja ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau ditunjukin pintu-pintu kebaikan? Qala as-sawmu junnah. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah puasa itu perisai yang baik, yang sangat baik. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan ketahuilah rutin bersedekah itu bisa meredam api neraka, ya, sebagaimana air meredam api. Jadi di sini dalam hadis ini digabungkan antara puasa, perisai dari api neraka, dan sedekah bisa menyelamatkan juga dari api neraka. Sekarang kita masuk riwayat selanjutnya yang keempat ya, dengan sanad hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ju' ya. Dan Al-Hakim juga mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Saya bilang radhiyallahu anhuma karena Abdullah sahabat, Amr ayahnya juga sahabat. Ya, bahasa Arabnya radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa itu dan Al-Quran benar-benar akan menolong ya seorang hamba pada hari kiamat. Saya ulangi lagi, sesungguhnya puasa itu sunnah ataupun wajib dan membaca Al-Quran benar-benar akan menolong seorang hamba pada hari kiamat. Tentu menolong dari api neraka. Ya. Yaqulus siyam, puasa akan berkata pada hari kiamat. Jadi bagaimana wujudnya Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Tapi Allah izinkan puasa berbicara pada hari kiamat seraya mengatakan, ay Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahwa fasyaffi'ni fi. Ya Tuhanku, akulah yang sudah menahan hamba ini, orang ini dari ya makan dan juga syahwatnya. Karena dia puasa, dia lakukan apa yang telah Engkau perintahkan ini di diriku, karena puasa itu yang sedang bicara, maka berilah dia pertolongan. Syafi'ni fi, maksudnya berikan dia pertolongan agar masuk surga dan selamat dari neraka. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Quran juga akan berkata, mana'tuhun nauma bil lail fasyafi'ni fi, qala fayushaffa'an. Al-Quran akan mengatakan, aku telah menahannya tidur di malam hari. Jadi karena tahajud dia baca Quran, ya.
Maka Al-Quran mengatakan, berilah dia syafaat karena aku ya Allah. Maka kata Nabi SAW, keduanya pun akhirnya memberikan syafaat. Ya, jadi sudah pernah kita berbagi juga tentang masalah sholat malam ya. Sudah ada fatwa ulama, ibu dan bapak boleh pegang Al-Quran kalau sholat sunnah. Termasuk aplikasi Al-Quran di handphone ya. Jadi supaya sholat tahajudnya tidak terulang-ulang inna ataina wal asr terus gitu kan. Tapi bisa baca dari Al-Baqarah gitu ya. Jadi mulai baca Al-Baqarah ayat 1 di rakaat pertama misalnya baca 5 ayat, 10 ayat. Terus tidak apa-apa ditutup. Ruku, sujud, bangun. Pas selesai baca Al-Fatihah buka lagi handphonenya. Itu enggak melanggar. Asal Al-Quran, jangan baca WA ya. Iya. Jadi baca Al-Quran. Karena kalau baca WA batal nanti. Ya. Tapi aplikasi Al-Qurannya ya. Karena ada aplikasi Al-Quran pernah saya berbagi kan. Namanya Nakhtim ya. Itu hari pernah saya sampaikan agar Bapak Ibu download. Judulnya sama aplikasinya Nakhtim. Itu artinya kami mengkhatam. Bagusnya dia kalau setiap kali kita habis tutup handphone, kita buka lagi, dia lanjut ayat terakhir yang kita baca. Nah itu kelebihannya. Maka itu bisa dibaca sehingga kita terus bisa melanjutkan bacaan Al-Quran kita. Baik, kita masukkan selanjutnya. Hadis yang nomor 5 ya, yang saya bacakan sekarang. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan ini disahihkan oleh Syekh Albani hadisnya, bahwasanya dia bilang Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah khutima lahu biha dakhala al-jannah wa man sama yawma ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah wa man tasaddaqa bi sadaqati ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, lalu dengan itu hidupnya ditutup, maksudnya dia meninggal, terakhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Barang siapa yang berpuasa 1 hari demi mencari wajah Allah, maksudnya ikhlas karena Allah, dan dengan itu hidupnya ditutup, dia lagi puasa terus dia wafat, maka dijamin masuk surga. Dan barang siapa yang bersedekah dengan 1 sedekah demi mencari wajah Allah, maksudnya ikhlas karena Allah, dan dengan itu hidupnya ditutup, maka dia masuk surga. Nah, saksi bahasan kita adalah perkataan Nabi SAW, dan siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah karena Allah, sunnah ataupun wajib, lalu dia wafat di hari itu, maka dia akan masuk surga. Ya, salah satu kisah yang menarik dari hadits ini adalah kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pada saat dibunuh oleh kaum Khawarij di akhir hidupnya, itu dalam kondisi puasa. Sudah tua, umurnya sudah 80-an kalau tidak salah. Itu puasa. Dan beliau akhirnya tertidur sebelum dibunuh oleh orang-orang yang jahat. Dia sempat tertidur sejenak lalu dia mimpi Rasulullah SAW datang dan mengatakan pada dia, hai Utsman, bersabarlah karena engkau akan berbuka puasa bersama kami. Hanya dia dibunuh sebelum waktu buka puasa gitu ya. Tapi kita bukan masalah dibunuhnya. Intinya kalau kita lagi puasa lalu Allah tutup dengan itu, berarti dijamin masuk surga. Kita kan tidak tahu kapan ajal datang ya. Tapi kalau orang ada kebetulan ajalnya datang pada saat dia lagi puasa, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Dan memang orang akan ditutup hidupnya dengan kebiasaannya Bapak Ibu sekalian. Jadi hati-hati. Kita bisa berkedok di depan manusia, maaf saya bahasakan ini, saya tidak singgung siapapun ya. Kita bisa hebat mengemas di depan mata manusia, tapi belum tentu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bisa ditahu orang itu baik atau buruk pada saat dia meninggal dan dilihat amal-amal yang dia kerjakan berapa hari sebelum meninggal. Karena ada hadis yang lain kata Nabi SAW, Allah akan menutup hidup seseorang dengan kebiasaannya. Ada orang meninggal baca Quran, nah itu berarti kebiasaan dia seumur hidupnya memang begitu tuh. Ada orang meninggal karena sujud, ada orang meninggal lagi tawaf, itu memang karena kebiasaan dia begitu. Ada orang meninggal lagi bakti sama orang tuanya, lagi jenguk orang sakit, misalnya lagi menuntut ilmu, nah, segala macam. Ada pernah lihat khatib Jumat meninggal, lagi khatib, ya itu karena kebiasaan dia memang begitu. Ada orang meninggal walaupun dia hebat dikenal sebagai soleh dan salehah, tapi meninggal di hotel ketahuan berzina. Orang banyak tidak tahu, tapi dia mengemasnya, cuman Allah buka. Itu begitu akhir hidupnya orang. Ada orang meninggal lagi meneguk khamar, ya. Ada orang meninggal lagi ini dan itu, lagi main judi. Nah itu memang karena walaupun orang banyak tidak tahu, Allah tutup hidupnya dengan itu. Jadi cara mengetahui husnul khatimah dan su'ul khatimah bukan dari fisik saja. Karena ada orang mati dalam keadaan kafir, mulus kulitnya. Tidak masalah. Jadi bukan itu yang dilihat.
tetapi kebiasaan dia sebelum dia wafat. Nah ini kalau orang meninggal dalam kondisi puasa, dijamin masuk surga. Berarti dia husnul khatimah gitu ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini riwayat yang keenam seingat saya yang saya baca sekarang ya. Dengan sanad sahih dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan qultu ya Rasulullah, saya berkata wahai Rasulullah, murni bi amal, tolong perintahkan saya, ajarkan saya sebuah amalan. Qala alaika bis saum. Maksudnya dia seakan-akan bilang ya Rasulullah, sebenarnya dia tahu amalan-amalan tapi dia pengen ya Rasulullah tolong wasiatkan satu amal yang Anda anggap itu saya sangat butuh. Maka kata Nabi SAW, alaika bis saum. Kamu harus rutin jaga puasamu. Fa innahu la idda lahu, karena tidak ada yang bisa menyamai puasa itu. Qultu ya Rasulullah, murni bi amal. Lalu orang ini mengatakan lagi, jadi Hudzaifah mengulangi, Abu Umamah mengatakan lagi, ya Rasulullah, oke, saya sudah tahu puasa. Tolong perintahkan lagi amal yang lain. Nabi cuma ulangi, qala alaika bis-shaum fa innahu la idlahu. Maka kamu jaga aja puasamu karena tidak ada yang menyamainya. Nah, berarti dua kali orang ini buat minta wasiat, Nabi 2 kali nasihatin agar rutin menjaga puasanya. Dalam riwayat lain, Hudzaifah mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari saya pernah mendatangi Rasulullah SAW. Fakultu ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allahu bihi. Tolong beritahukan kepada saya perbuatan yang nanti Allah berikan saya manfaat. Saya Allah ridha pada saya, Allah masukkan saya ke dalam surga, Allah maafkan dosa-dosa saya. Qala alaika bis siyami fa innahu la mithla lahu. Aku sarankan kamu rutin jaga puasamu ya, karena tidak ada yang bisa menyamainya. Tidak ada yang bisa menyamai. Maksudnya dalam memberikan manfaat. Dalam riwayat lain, Hudzaifah berkata begini. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, dulluni ala amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang pasti aku masuk surga setelahnya. Qala alaika bis-shaum. Kata Nabi SAW, kamu rutinkan puasa. Fa innahu la mithla lahu. Karena tidak ada yang bisa menyerupainya. Maksudnya dari sisi balasan. Qala wa kana Abu Umama la yura fi baiti dukhanun naharan illa idza nazala bihim dhaif. Dan setelah wasiat ini, Abu Umama tidak pernah terlihat lagi ada masak di siang hari di rumahnya, kecuali ada tamu yang sedang berkunjung ke rumahnya. Jadi maksudnya dia rutinnya puasa di situ. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, ini bukan hadis yang ke-8 ya, dengan sanad sahih diriwayatkan Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawm sabilillahi ta'ala illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dengan hari itu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Satu hari puasa menjauhkan kita 70 tahun dari neraka. Hadits ini hadits yang sahih. Mirip dengan hadits ini hadits Amr bin Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, man sama yawman sabilillah bu'idat minhun naru masirata mi'ata am. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka dengan puasa satu hari itu sejauh perjalanan 100 tahun. Satu 70 tahun, yang satu 100 tahun. Gitu kan. Dalam riwayat yang lain, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini hadis sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kata Nabi SAW, man sama yawm sabilillah zahzahallahu wajhu 'anil nari bidzalika al-yawmi 70 kharifa. Siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka dengan hari itu sejauh 70 tahun perjalanan. Riwayat yang terakhir yang ke-9 saya bacakan di buku ini ya. Tentu saya pilih-pilih, saya katakan tadi. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad hasan di ghairihi. Dari hadits Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man sama yawm sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandakan kama bainas samai wal ard. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, sunnah ataupun wajib, maka Allah akan membuat parit yang sangat besar antara dirinya dengan neraka seperti jarak antara langit dan bumi. Artinya dijauhkan dari api neraka. Riwayat yang lain dari Abu Umamah radhiyallahu anhu mirip dengan ini. Hadits yang hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata Nabi SAW, man sama yawm sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandakan kama bainas samai wal ard.
Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan membuat parit antara dirinya dengan neraka seperti antara langit dan bumi. Nah, ini kurang lebih hadis-hadis berhubungan dengan masalah keutamaan puasa. Ini pun kita pilah-pilah ya. Hadisnya sebenarnya saya bilang tadi banyak sekali. Sekarang kita masuk ke buku kita. Di buku kita ini lebih kepada aplikasi contoh-contoh puasa sunnah. Kita tahu ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya, dan lebih afdol 13, 14, 15. Kita tahu ada puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kita tahu ada kalau mau lebih sempurna puasa 9 hari ya. Di awal bulan Zulhijjah, ini pernah kita jelaskan di tahun lalu kalau seingat saya. Kemudian juga kita ada puasa 9 dan 10 Muharram. Kita juga ada puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ini semua jenis-jenis puasa sunnahnya. Nanti kalau Bapak Ibu beli buku tadi yang kami sarankan ini, di buku ini lengkap disebutkan hadisnya per jenis puasa sunnah itu ya. Tapi karena melihat waktu nggak mungkin semua kita jelaskan. Nah di sini sebagai sampel saja, kata penulis di halaman 51 ya, bagian-bagian bukunya di poin ke-19, perbanyaklah melakukan puasa-puasa sunnah. Anda dapat, kata penulis, menambah kebajikan dengan cara memperbanyak melaksanakan puasa-puasa sunnah di antaranya. Berarti sebagai contohnya, puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Jadi kalau ibu dan bapak sudah puasa 1 bulan Ramadan, kalau ibu-ibu pun maaf masih ada yang berhalangan, oke lah. Dia boleh bayar utang dulu, itu lebih afdal, baru puasa 6 hari Syawal, atau puasa Syawal dulu baru bayar utang, tidak masalah. Tapi selama utangnya belum dibayar, walaupun sudah puasa 6 hari Syawal, belum dapat pahala setahun. Karena harus utangnya lunas dulu. Gitu kan. Nah kata Nabi SAW, man sama Ramadana thumma atba'u sittan min Syawal kana qasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti melaksanakan puasa sepanjang tahun. Jadi kalau ibaratnya kita puasa 1 bulan Ramadan tambah 6 hari Syawal itu begini. Rasionalnya ya, kalau ibu dan bapak, maaf saya tahu Anda tidak kerja mungkin ya, di perusahaan mungkin Anda makan pemiliknya. Tapi ini sebagai contoh. Kalau kita semua kerja di satu perusahaan, lalu pimpinan perusahaan bilang begini, siapa saja di antara kalian yang kerja full Januari, full 1 bulan, tambah 1 pekan saja bulan Februari, gajinya 12 bulan. Itu. Jadi kerjanya cuma 1 bulan penuh, ya gitu, Ramadan tadi puasa, lalu tambah 6 hari, berarti 1 pekan saya di bulan Syawal, pahalanya gajinya 1 tahun. Nah ini kalau jelasin gaji cepat difaham gitu ya. Nah seperti itulah kurang lebih. Berarti kita puasanya cuma Ramadan ditambah 6 hari Syawal sama pahala 1 tahun full. Seperti kita puasa 365 hari non-stop. Kemudian poin B-nya, berpuasa 3 hari setiap bulan dikenal dengan Ayyamul Bid. Ayyam jamak daripada Yom, artinya hari-hari, Bid artinya putih ya. Biasanya di tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriyah, bulan itu purnama, terang. Itu cirinya gitu ya. Oleh karena itu saya sarankan Bapak Ibu kalau punya pertanggalan baik di handphone ataupun di rumah, kalendernya itu usahakan ada bulan-bulan hijriahnya. Jadi tahu gitu ya. Karena memang ini penting. Puasanya di situ disebutkan puasa Ayyamul Bid dari setiap bulan di tanggal 13, 14, dan 15. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man shama thalathata ayyamin min kulli syahr fadzalika shaumud dahar. Barang siapa yang melaksanakan puasa 3 hari pada setiap bulan, maka itu seperti sepanjang tahun puasanya. Ya, seperti sepanjang tahun. Jadi ini Ayyamul Bid ya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa 13, 14, 15, boleh puasa tanggal berapa saja 3 hari berturut-turut. 1, 2, 3, 7, 8, 9 ya. Apalagi bagi wanita yang masih berhalangan, misalnya rutin ibu haidnya tanggal 15 sampai tanggal 22 misalnya. 7 hari contohnya. Ya udah, kita puasanya sebelum itu atau sesudah itu. Intinya kita usahakan tidak luput 3 hari setiap bulannya. Lalu dikatakan oleh penulis, jika Anda melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dicatat bagimu pahala puasa setahun penuh. Jika Anda berpuasa 3 hari pada setiap bulan, maka dicatat bagimu pahala puasa juga setahun penuh. Jadi maksudnya kita bisa dapat 2 tahun puasa hanya ngamalin 6 hari Syawal setelah Ramadan dan 3 hari setiap bulannya. Yang terakhir beliau kasih contoh di sini tentang masalah puasa Arafah, ya. Puasa Arafah yakni untuk orang yang tidak melaksanakan haji. Kalau lagi haji tidak ada puasa. Kita justru di Arafah tidak boleh puasa. Tapi yang tidak sedang haji, supaya tidak kehilangan keutamaan itu, mereka puasa. Puasa ini menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun.
Jadi 700 hari lebih gitu ya. Adapun puasa Asyura tanggal 10 Muharram akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebagaimana riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sampel-sampelnya saja. Masalah puasa Senin Kamis belum disebutkan di sini ya gitu kan. Kemudian ada puasa Daud juga belum disebutkan, ada juga puasa 9 hari dari bulan Zulhijjah. Intinya ini adalah sampelnya saja. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu, oh ternyata orang puasa itu punya keutamaan yang besar gitu ya. Jadi jangan disia-siakan. Baik, sampai sini bahasannya insya Allah. Mohon maaf tadi saya dengar ada beberapa mungkin yang mau bertanya. Pertanyaan biasa kita akhirkan ya. Setelah selesai materi dulu, ditulis di kertas, dikasih ke tim kami. Kalau sesuai dengan tema kami akan baca. Seperti itu ya. Jadi supaya majelis kita bisa berjalan dengan baik. Dan insya Allah tolong ditandain kalau yang pegang buku kita akan lanjutkan di poin ke-20 nanti. Berperan sertalah dalam memberi makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Nanti akan kita bahas sendiri tentang masalah itu. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya tolong dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.